قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Saat dewasa ini banyak sekali orang yang baru hijrah membuat komunitas dengan nama sunnah atau embel-embel sunnah. Bahkan para pekerja di instansi pemerintahan pun, mereka yang sudah ngaji membuat komunitas sunnah untuk instansinya dan mengajak bergabung ke dalam komunikasi pekerja lembaga tertentu yang sudah hijrah. Apakah hal tersebut dibenarkan, Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Komunitas seperti ini termasuk memecah belah agama ini. Karena kalau ada satu bikin, yang lain ikut bikin. Ini termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Antum lihat dalam surah Ar-Rum. Untuk lihat dalilnya, kan kita dilarang untuk berpecah belah, dilarang. Tapi kan ini sengaja bikin komunitas, namanya macam-macam udah. Gitu. Kadang-kadang penasehatnya ustadz, ustadznya mau lagi, mestinya ditinggalkan, dinasehati. Sudah berapa kali yang seperti ini, udah berapa kali menasehati. Saya bilang bubar, nggak ada manfaatnya. Adapun yang sudah ada organisasi, biarkan aja udah. Udah ada, karena ada banyak organisasi di Indonesia ini yang memang pada zaman Belanda memang harus ada organisasi itu. Gak ada masalah, tinggal kita isi gimana supaya berjalan di atas Islam dan Sunnah, supaya mereka mendakwakan dakwah tauhid. Jangan untuk bikin lagi yang lain, jangan. Ini udah biarkan yang sudah ada ini. Tinggal kita mendakwakan mereka. Saya pernah bertemu dengan ketua satu organisasi, saya nggak usah sebut namanya. Ya, dia ke sunnah, organisasi besar ini, cabangnya seluruh Indonesia. Saya bilang, antum dengan organisasi ini, antum kan ngaku salaf, antum sudah belum dakwahkan mereka. Antum kan punya cabang, punya ranting, punya segala macam sudah. Antum pernah nggak mendakwakan? Enggak. Yang dicari oleh mereka kan banyak apa? Anggota sebanyak-banyaknya. Iya tidak? Anggota sebanyak-banyaknya. Terus urusannya macam-macam deh. Dan lebih banyak urusannya tentang apa? Tentang apa? Organisasi sama apa lagi? Uang, aset. Sekolah, rumah sakit, iya. Dan yang lainnya sudah. Sekarang antum saya tanya, antum sudah pernah dakwahkan mereka belum tentang tauhid? Belum pernah, Ustaz. Antum pernah ada belum? Sekian cabang yang banyak itu, pernah nggak antum datangi dakwah? Belum. Antum dosa, antum berat tuh. Antum sebagai ketua akan ditanya di pada hari kiamat. Antum pernah nggak kumpulkan mereka itu? Ya sekarang yang sekolah. Antum pernah nggak kumpulkan tuh di cabang-cabang itu, sekolah itu, agar mereka memahami tentang Islam dan Sunnah? Belum. Kenapa antum nggak bikin? Kalau antum sebagai seorang dai, antum jawabkan ini. Dan antum sibuk dengan itu. Ya, setiap pekan antum jalan untuk dakwakan ini. Dakwakan apa? Tauhid. Supaya betul-betul organisasi ini bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Tapi itu kan nggak dilakukan oleh dia, nggak lakukan. Ini contoh nih. Nah sekarang di kantor-kantor ada institusi pemerintah, sekarang bikin kelompok-kelompok ini. Pernah saya diundang juga. Ustaz, ada kelompok ini Ustaz nih. Saya bilang bubar. Saya memberikan nasihat. Waktu itu kalau nggak salah ada 7 atau 8 tahun yang lalu. Ketemu satu komunitas, saya diminta untuk memberikan nasihat. Saya dengan Ustaz Abdul Hakim Abdad. Sama saya pendapatnya, harus bubar ini. Saya jelaskan nasihat dengan dalil Quran, hadis. Ustaz Hakim juga jelaskan. Ternyata nggak bubar, ganti nama. Allahul Musta'an. Nah sekarang yang lagi masalah ya ini, organisasi ini yang lagi masalah ini, komunitas ini lagi masalah ini. Gitu.
Udah saya suruh bubar, nggak mau bubar. Nah ini kan akhirnya tambah banyak yang bikin. Kalau udah satu yang bikin, yang lain bikin nanti. Terus seperti itu, nggak akan berhenti. Ini pecah belah. Allah udah ingatkan dalam surah Ar-Rum. Allah ingatkan kita jangan seperti orang-orang kafir di ayat 32, ayat 31, 32 di surah Ar-Rum. Allah berfirman, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya mereka kembali kepada Allah, mereka taubat kepada Allah, dan kalian bertakwa dan dirikanlah salat. Bertakwa kepada Allah, dirikan salat, dan jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Jadi bikin kelompok kan nanti. Dan masing-masing kelompok itu mesti dia akan bangga dengan kelompoknya. Mesti dia. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan akan berbangga dengan golongannya. Ini komunitas ini akan pecah belah nanti agama ini. Antum nggak perlu pakai atribut itu. Ya sudah. Antum di tempat kerjaan, yang penting antum ngaji, sholat, laksanakan apa aja yang bisa dari yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Jangan bikin nama. Nanti keluarnya kan pakai nama tuh keluarnya. Bikin kegiatan, bikin atas nama ini, bikin kegiatan sama ini. Akhirnya orang wala dan baroknya tergantung kelompok ini. Ini nggak boleh dalam Islam. Yang sekarang kan seperti itu. Nanti yang lain bikin lagi. Saya nggak suka dengan yang bikin lagi. Dan rata-rata yang seperti ini ya pecah belah udah. Pecah belah. Dan ini merusak Islam. Dan merusak dakwah salaf. Dianggap salaf itu pakai kelompok-kelompoknya, nggak ada dalam Islam. Salaf nggak ada organisasi, nggak ada. Nggak ada pimpinannya, nggak ada. Pimpinan kita siapa? Rasulullah SAW. Ini manhaj dakwah. Salaf ini manhaj dakwah. Gitu. Bagaimana cara beragama yang benar? Bukan organisasi, bukan kelompok, bukan. Jadi ini harus dipahami. Jadi ini cara mereka ini bikin pecah belah dan juga merusak dakwah dan merusak nama salaf. Kelompok-kelompok ini. Dan nanti semuanya akan berbangga dengan golongannya, pasti itu. Dia akan bangga dengan golongannya. Dan nanti dia akan adakan kegiatan-kegiatan untuk mereka, udah. Nama itu yang udah jelas nih ya. Kalau terjadi bencana atau musibah yang datang, mesti pakai itu. Ini kelompok ini. Padahal sama-sama sunnah. Antum lihat deh di lapangan. Itu bisa kadang-kadang bisa ratusan tuh di tempat banjir umpamanya, pakai bawa bendera sendiri gitu. Dan masing-masing cari donasi sendiri lagi. Gitu. Dan itu rata-rata juga yang maling juga banyak di situ. Yang maling banyak gitu di situ. Jadi ini juga nggak benar. Saya udah ingatkan bubar dan bubar. Ada nanti bikin kelompok ini karyawan, nanti ada kelompok pondok lagi bikin lagi. Persatuan pondok-pondok lagi. Mau ngapain bikin persatuan pondok? Nggak bakal jalan. Dan nggak ada manfaat sama sekali. Nanti ujung-ujungnya kemana tuh? Ke partai nanti dia. Rusak dakwah salaf lagi nih. Gak ada manfaat sama sekali bikin kelompok itu. Dulu udah ada tapi nggak jalan semua itu. Dulu pernah dibikin, antum ini bukan yang pertama. Di Indonesia ini pernah ada dulu. Seingat saya tahun 1979, saya masih di Pondok Jawa Timur saya. Namanya BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Awalnya aja tuh gerak itu, habis itu nggak ada lagi, dan nggak ada kegiatan apa-apa juga, cuma kunjungan. Dan nggak akan. Nanti yang nggak suka dengan kelompok ini bikin lagi kan, kelompok pondok lagi. Nanti yang nggak suka bikin lagi, akan terus berpecah mereka. Mendingan nggak usah bikin seperti itu, nggak usah, dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya sudah lihat, kelompok-kelompok ini nggak ada manfaat sama sekali, dan nggak ada andil sama sekali buat Islam dan buat dakwah salaf. Ngerusak iya,
merusak. Jadi mereka punya andil untuk apa? Untuk merusak Islam. Gitu. Jadi antum sampaikan supaya mereka bubarkan itu semuanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau udah bikin kelompok dan banyak anggotanya, mesti akan dimanfaatkan oleh apa? Partai. Nanti. Banyak anggotanya. Dan di antara mereka udah ngomong kan, itu udah terjadi. Tahun 2014 bahwa kita udah punya kelompok. Anggotanya berapa? 5 juta. Oh, kadzab ini orang. Dan itu terjadi ngomong. Kenapa? Udah masanya apa? Pemilu. Sebentar lagi nih masa pemilu nih. Mulai ini manfaatin kelompok-kelompok yang ada. Ini kelompok kadzab ini semuanya. Mendustakan. Nggak, tukang dusta, bohong. Antum jangan ikut, jangan. Antum kewajibannya belajar. Dan ini sering saya sampaikan. Kemudian kalau sudah belajar, apa tadi? Mukadimahnya. Amalkan dalam kehidupan antum. Bagaimana antum sebagai hamba Allah, antum mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Antum sebagai hamba Allah, antum taat kepada orang tua, antum berbakti pada orang tua, antum baik kepada istri antum, pada anak antum. Coba antum manfaat buat masyarakat dengan mendakwakan ilmu yang bermanfaat ini. Bukan bikin kelompok. Tapi kalau udah kelompok, nggak akan mau dengan yang lain. Dia akan berbuat untuk apa? Untuk kelompoknya. Bukan lagi untuk Allah. Bukan karena Allah lagi, karena kelompoknya. Nanti kita akan bahas tentang al-wala wal bara, masalah itu.